Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Nur Afifa dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan tentang hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 1928 hingga saat ini diberi nama bahasa Indonesia termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Pada abad ke-7 sampai 9, bahasa dijadikan sebagai wahana komunikasi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu kuno. Pada abad ke-14 sampai 16, temukannya sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa. Pada abad ke-14 Masehi, aksara Pallawa diganti menjadi aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Hingga abad ke-15 Masehi, pada abad ke-17 sampai 18 terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara. Pada abad ke-17 muncul karya-karya sastra Melayu. Bahasa yang digunakan dalam penulisannya yaitu bahasa Melayu Johor. Pada abad ke-19, kesepakatan London tahun 1924 antara Inggris dan Belanda, Inggris memperoleh Semenanjung, Malaya, dan Singapura. Sedangkan Belanda memperoleh bagian lain termasuk Bengkulu. Bagian Belanda dikenal dengan wilayah kolonial Hindia Belanda. Bahasa Melayu di Malaya perkembangannya dipelopori oleh Abdul bin Abdul Qadir Musi. Sementara di Hindia Belanda atau Indonesia oleh Raja Ali Haji. Pelopor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 adalah Raja Ali Haji pada tahun 1808 sampai 1870. Bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia pada Kongres 1 Pemuda Indonesia pada 2 Mei 1926 diberi nama baru dan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Pada abad ke-21 terdapat 3 peristiwa yaitu Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan 10. Kongres Bahasa Indonesia 8 berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Melalui kongres ini, kesadaran warga dalam menggunakan bahasa Indonesia meningkat. Pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008, adanya Kongres Bahasa Indonesia 9 di Jakarta. Pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta diadakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah, bahasa resmi kenegaraan. Variasi bahasa yaitu lisan dan tulisan. Variasi lisan lebih singkat daripada variasi tulis. Hal itu disebabkan adanya bagian atau unsur tertentu pada variasi lisan yang memungkinkan untuk dihilangkan, seperti penghilangan objek, subjek, dan keterangan. Dalam variasi tulis, informasi atau pesan yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi pembaca sesudahnya. Variasi bahasa resmi dan tidak resmi. Variasi resmi diidentikan dengan bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku. Variasi bahasa baku dan tidak baku. Variasi baku adalah variasi bahasa yang oleh sebagian besar warga masyarakat penuturannya dijadikan sebagai model acuan bahasa yang digunakan. Variasi tidak baku adalah variasi bahasa yang menyimpang dari variasi baku. Kemudian, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik mengacu kepada ketetapan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks. Konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa
yang digunakan. Bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang berlaku secara konsisten. Kemudian, ejaan yang disempurnakan. Komponen-komponen ejaan yang pertama yaitu pemakaian huruf. Ada beberapa pemakaian huruf yaitu huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata awal kalimat. Huruf miring untuk menunjukkan kata atau istilah. Sedangkan huruf tebal untuk menulis judul, bab, daftar isi, daftar pusaka. Yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata yaitu ada kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kemudian kata turunan yaitu imbuhan yang ditulis dengan bentuk dasarnya dan dirangkaikan dengan tanda penghubung pada. Ada bentuk ulang, ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsur awalan dan akhiran, ditulis rangkaian dengan bentuk ulang. Kemudian gabungan kata, yaitu unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, ditulis terpisah. Kemudian suku kata. Suku kata yaitu pemenggalan kata pada kata dasar. Ada pula kata depan, di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Kemudian partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Lalu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Ada pula angka dan bilangan, kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya, kata si dan sang. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama sendiri. Kemudian ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda titik. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Kemudian ada tanda koma, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. Lalu, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat menjebuk setara. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Kemudian tanda hubung untuk menyambungkan suku-suku kata yang terpisah oleh penggantian baris. Lalu tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Lalu ada tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau emosi yang kuat. Kemudian ada penulisan unsur serapan, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur asing yang penulisannya dalam pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, tidak perlu lagi diubah. Kemudian ada kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Kemudian ada sumber kata. Yang pertama yaitu bahasa Melayu, bahasa daerah, bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab Parsi dan Tamil, dan bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan.
tertentu dan memiliki satu makna. Kemudian pengertian diksi, pilihan kata, kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Relasi makna yang pertama yaitu kesinoniman, persamaan kata dengan arti sama atau hampir. Yang kedua, kehomoniman, yaitu bentuk istilah yang sama ejaan atau lafalnya tetapi mengungkapkan makna yang berbeda. Yang ketiga, ada kepolisemian. Yang keempat, ada kehiponiman, yaitu bentuk yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, keantoniman, yaitu keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Makna konotatif dan denotatif. Konotatif adalah makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Sedangkan denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Kemudian ungkapan idiomatik. Kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Kata konkret dan abstrak. Konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik. Kemudian ada kalimat. Pengertian kalimat yaitu sebuah pernyataan lisan atau tertulis dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki dua persyaratan pokok. Unsur-unsur kalimat yaitu subjek, bersifat definit atau tertentu berupa nomina, frasa nominal, dan berperan sebagai pelaku atau pokok. Selanjutnya predikat, diisi oleh kategori verba atau frasa verbal. Selanjutnya ada objek. Dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Lalu pelengkap. Dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Dan terakhir adalah keterangan, memberikan penjelasan tambahan pada unsur subjek dan predikat. Lalu ada jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Yang dimaksud dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu objek dan satu predikat. Yang kedua ada kalimat majemuk kompleks, yaitu kalimat yang terdiri dari beberapa klausa dan yang berhubungan secara setara dan bertingkat. Selanjutnya ada kalimat lengkap, kalimat tak lengkap, kalimat inversi, kalimat biasa, dan kalimat permutasi. Kalimat efektif, syaratnya adalah penulis harus menguasai persyaratan yang tercakup dalam kalimat efektif, yaitu kalimat efektif harus gramatikal, lugas, lalu memperhatikan aspek penekanan, dan harus sejajar. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.